Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kitab Bulughul Maram, masih di dalam kitab sholat, yaitu kitab tentang sholat. Bab yang pertama yaitu babul mawaqit, bab tentang waktu-waktu sholat, hadis yang ke 133. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adraka minas subhi, barang siapa yang mengerjakan sholat subuh, rakaatan, satu rakaat, qabla an tatlu'asy syamsu, sebelum terbitnya matahari, faqad adraka subhi, maka sungguh dia telah mengerjakan sholat subuh. Yang dimaksud bukan sholat subuhnya dipangkas jadi satu rakaat. Yang dimaksud dari kalimat ini, sholat subuh sebelum matahari terbit, begitu rakaat pertama dikerjakan mataharinya terbit. Paham ya? Jadi pertama dia takbiratul ihramnya, matahari belum terbit. Mau masuk ke rakaat kedua, mataharinya sudah terbit. Artinya dia subuhnya kesiangan. Jadi kesiangan yang betul itu ini, sholat subuh masih di dalam waktu subuh, cuma sudah mepet-mepet matahari mau terbit. Kalau sudah lewat matahari terbit bukan kesiangan, kelewatan. Jadi beda kelewatan dengan kesiangan. Kalau ini kesiangan namanya, maka dia telah mengerjakan, dia tetap dinilai mengerjakan sholat subuh. Jadi walaupun dia satu rakaat, kemudian ia selesaikan, sempurnakan rakaat keduanya, subuhnya tetap sah dan masuk kategori adaan, sholat subuh tepat pada waktunya. Waman adraka raka'atan minal asri, dan barang siapa yang mengerjakan satu rakaat dari sholat asar, qabla an taghruba syamsi, qabla an taghruba syamsu, sebelum matahari terbenam, faqad adrakal asra, maka dia telah mengerjakan sholat asar. Sama, sholat asar hampir-hampir mau habis, dia kerjakan takbiratul ihram. Begitu rakaat pertama mau habis, sudah masuk waktu maghrib, maka dia sudah termasuk kategori mengerjakan sholat asar di dalam waktu asar. Ya, 3 rakaatnya tetap harus diselesaikan, bukan ada pemangkasan 4 jadi 1 gitu. Jadi 1 rakaat masuk di tepat waktu sholat asar. Ketika rakaat kedua sudah memasuki waktu maghrib, maka dia tetap punya kewajiban untuk menyelesaikan 3 rakaat berikutnya, dan dia tetap dinilai sholat asar tepat pada waktu asar. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wali Muslim, nah ini ada penguat ya, wali Muslim, dan di dalam kitab Sahih Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, nahwuhu, ada hadis yang serupa dengan hadis yang kita baca tadi. Waqala, beliau berkata, sajdatan, satu sujud, badala raka'atan, pengganti satu rakaat. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, was sajdatu, dan satu sujud itu innama hiya raka'atan, sesungguhnya dia adalah satu rakaat. Jadi yang dimaksud satu sujud adalah satu rakaat. Maksudnya sujud yang pertama itu sudah masuk kategori satu rakaat. Bahkan ada yang mengatakan rukuk yang pertama itu sudah disebut satu rakaat. Makanya kamu kalau jamaah, nanti babul jamaah ada. Kalau jamaah imamnya sudah rukuk, kamu boleh langsung nyusul. Kenapa? Karena itu disebut belum melewati satu rakaat, karena rukuk itu dinilai kategori satu rakaat. Tapi kalau dia sudah i'tidal, maka tunggulah ke rakaat yang berikutnya gitu. Bisa dipahami ya? Bisa. Saya lanjutkan syarahnya.
ini saya lupa tadi yang dikatakan waqala sajadatan badala rakaatan, itu bukan Siti Aisyah yang berkata, tapi Rasulullah yang bersabda bahwa satu sujud itu penggantinya satu rakaat. Dan sama tsumma qala, tadi saya katakan Siti Aisyah yang berkata, bukan. Yang berkata adalah Nabi SAW, wasajdatu innama hiya rakaatan. Yang dimaksud satu sujud ialah satu rakaat. Ya, kita baca syaratnya. Yang pertama, waktu sholat didapati dengan mendapatkan satu rakaat. Begitu pula seseorang mendapati sholat Jumat dengan mendapatkan satu rakaatnya, mendapatkan berjamaah dengan mendapatkan satu rakaat. Jadi ada beberapa ikhtilaf ulama mengenai sholat Jumat. Ada yang mengatakan sholat Jumat itu harus lengkap dimulai dari khutbah, karena dua khutbah di dalam sholat Jumat itu sebagai pengganti 2 rakaat di dalam zuhur. Tetapi ada yang mengatakan bahwa masbuk terlambat mengikuti 1 rakaat yang terakhir di dalam sholat Jumat, maka dia sudah kebagian jamaah sholat Jumat. Tapi kalau saya lebih condong pendapat yang pertama, sholat zuhur, sholat Jumat itu datanglah sebelum khutbah dimulai. Jadi saya lebih condong ke situ. Tapi ada ikhtilaf pendapat ulama yang lainnya. Nah, tetapi kalau yang berkaitan dengan hadis ini itu tidak berkaitan dengan sholat Jumat. Yang dimaksud dengan hadis ini adalah setiap sholat 5 waktu dia akan dinilai sholat tepat pada waktunya selama rakaat yang pertama masih masuk di dalam sholat tersebut, di dalam waktu sholat tersebut. Bisa dipahami ya? Bisa. Gitu. Jadi kalau 1 rakaat terakhir di duhur, nah kemudian 1 rakaat pertama di waktu terakhir duhur, rakaat keduanya sudah masuk asar, maka ini tetap sah sholat duhurnya. Bahkan kalau lebih dijabarkan lagi, misalkan zuhdi, sholat duhur. Nah ketika sholat duhur, rakaat pertama di waktu terakhir sholat duhur, rakaat kedua sudah masuk waktu sholat asar. Nah itu sah sholat duhurnya. Begitu masuk rakaat keempat, Faris datang jadi makmumnya zuhdi, niatnya mau sholat duhur, maka sholat duhurnya tetap sah Faris. Kenapa? Karena dia mengikuti sholat duhur imamnya, yaitu zuhdi. Kan ju'ilal imam liutamima bi, imam itu diangkat untuk diikuti. Nah dia masuk waktu sholat duhur walaupun hanya nutut 1 rakaat. Dan ketika kamu datang waktu sholat asar tapi kamu belum sholat duhur, maka kamu bisa masuk waktu sholat duhur mengikuti imam yang sholatnya seperti model kasus ini gitu. Tapi ini kalau kondisi darurat, jangan direncana. Kalau direncana itu tidak benar. Farisnya ada sholat duhur, zuhdinya juga niat untuk rukhsah, mencari kemudahan, ngakali hukum agama. Itu tidak boleh, ngakali hukum itu tidak boleh gitu. Ya, jelas ya. Saya lanjutkan. Jika wanita haid suci lalu masih bisa mendapatkan 1 rakaat sholat, maka ia punya kewajiban untuk melaksanakan sholat. Jadi wanita yang sedang haid, kemudian dia suci 2 menit sebelum waktu sholat berlalu, ya kan? Maka dia harus menyegerakan sholat. Karena dia sudah punya kewajiban, sucinya persis di 2 menit waktu duhur mau habis, maka dia wajib sholat duhur. Paham ya? Gitu. Kecuali kalau dia sucinya sudah masuk waktu asar, maka duhurnya tidak wajib. Ini hati-hati. Soalnya kadang-kadang kan di detik-detik ini hampir overtime kan itu sucinya. Nah itu tetap punya kewajiban untuk mengerjakan sholat. Yang ketiga, sebagian ulama berpandangan pula kalau wanita datang haid padahal sudah masuk waktu sholat dan ia bisa dapati 1 rakaat, maka jika suci ia tetap mengqadha sholat. Nah ini ulama, salah satu pendapat ulama berpandangan, misalkan ceritanya seorang wanita dia sholat 1 rakaat kemudian haid. Ini ya. Jadi sholat 1 rakaat kemudian dia haid. Maka ketika suci dia punya kewajiban untuk mengqadha sholat yang dia haid pada waktu sholat. Pernah kejadian nggak wanita ketika enak-enak sholat datang haid? Nah itu harus mengqadha menurut ulama ini. Nanti ada pendapat ulama yang lain. Yang keempat, menurut pendapat paling kuat Syekh Muhammad bin Shalih
Al-Utsaimin. Ini pendapat paling kuat menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Seorang wanita yang suci di waktu asar, maka ia hanya mengerjakan sholat asar saja, tidak lagi sholat zuhur. Jadi maksudnya tidak perlu diqadha. Jadi Syekh Utsaimin mengatakan tidak perlu diqadha. Kamu ketika zuhur sholat kok datang bulan, ya sudah bonus, tidak usah diqadha. Tapi kalau kamu ketika waktu sholat zuhur kamu suci, ketika zuhur mau habis, maka kamu wajib mengerjakan sholat. Kalau misalnya apes-apes tidak nutut karena masih proses bersuci segala macam, maka harus diqadha di hari yang berikutnya. Jelas ya? Iya. Yang kelima, jika ada yang mengerjakan sholat pada akhir waktu, lalu ia mendapati 1 rakaat, maka dianggap telah melaksanakan sholat secara adaan, yaitu tepat pada waktunya. Misalnya ada yang mengerjakan sholat asar sebelum matahari tenggelam dan mendapati 1 rakaat sebelum waktunya habis, maka ia dianggap melakukan sholat tadi adalah adaan, walaupun 3 rakaat dari sholat asar tersebut dilakukan ketika matahari sudah tenggelam. Paham maksudnya? Paham ya? Tidak paham? Sholat rakaat pertama itu masih waktu asar, sudah dibahas ini. Orang kalau sholat tepat di waktu sholatnya namanya adaan. Kayak kita ini kan sholat asar kan, usolli fardhul asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Tapi kalau kita qadhaan lillahi ta'ala. Nah, kita adaan sholat asar tepat pada waktu asar. Nah, misalkan mepet-mepet sholat maghrib hanya kebagian 1 rakaat, maka 3 rakaat yang dikerjakan pada waktu maghrib itu masuk kategori adaan di sholat asar. Begitu maksudnya kalimat ini. Yang keenam, hal ini bukan berarti boleh menunda-nunda sholat asar sampai tersisa waktu bisa mendapatkan 1 rakaat. Jadi jangan dijadikan dalil ini sebagai alasan untuk menunda sholat. Kenapa kamu kok ada sholat? Oh tenang, 1 rakaat itu sudah dihitung 1 adaan. Kecapok, ini tak benar juga. Ini dalil ini dikeluarkan bagi orang yang betul-betul ada uzur yang sangat-sangat mendesak sehingga membuat dirinya itu, tapi uzur apa yang membuat seseorang sampai melalaikan sholat, kan gitu jadi pertanyaan. Tapi misalkan kamu tertidur, itu kan uzur kan, tertidur kamu kebangun 5 menit sebelum waktu sholat berlalu, nah maka kamu tetap punya hak untuk adaan, dapat sholat tepat pada waktunya. Namun semacam ini bisa saja terjadi pada orang yang baru terbangun dari tidur atau orang yang lupa mengerjakan sholat. Bisa kan? Lupa sholat bisa nggak? Bisa kan? Setan ini kan mengganggu macam-macam caranya. Jadi kamu lupa betul kalau kamu belum sholat, nah tahu-tahu sudah hampir mau masuk waktu sholat berikutnya. Nah ini hadis ini boleh dipakai. Tapi kalau kamu ingat adzan asar, kenapa kamu kok tidak sholat? Tenang, 5 menit menjelang maghrib masih bisa dikerjakan, karena 1 rakaat pertama itu sudah nutut untuk mengerjakan sholat maktubah, sholat wajib. Nah ini tidak betul gitu. Yang betul itu kalau ada udzur seperti tertidur atau lupa. Yang ketujuh, istilah sujud kadang dimaksudkan pula untuk sholat. Jadi yang namanya sholat dalam ajaran umatnya Nabi Muhammad itu pasti ada sujudnya. Maka 1 sujud itu dinilai 1 rakaat. Dan yang namanya sholat itu pasti ada sujudnya, karena sujud adalah bagian penting di dalam sholat. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada. Ya. Sujud itu bagian terpenting dari sholat. Dan bagaimana ketika sholat jenazah? Kan tidak ada sujudnya. Itu kan syariatnya sholat jenazah, bukan, itu berbeda dengan sholat pada umumnya. Karena kan sholat jenazah itu sholat untuk mengantarkan jenazah tujuannya. Kalau kamu sujud seolah-olah kamu bersujud kepada jenazah, kan begitu. Makanya kenapa di dalam sholat jenazah maupun sholat gaib itu tidak ada syariat sujud. Tapi kalau selain itu semua sholat pasti ada sujudnya, karena sifat sholat itu adalah memohon kepada Allah, doa kepada Allah. Tapi kalau sholat jenazah ya doa juga, tapi doa untuk mengantarkan jenazah ini ke alam kubur. Maka kenapa kok tidak dibuat
Sujud. sujud. Jelas ya? Iya. Ada lagi yang lain? Nggak ada? Nggak ada. Ya mudah-mudahan semuanya diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat, mendapatkan rezeki yang barokah maupun melimpah, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Iya kan Abu dua iya kan Ismail. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.